Siap-siap, skedush lagi guys, karena Po The Dragon Warrior bakal comeback setelah 8 tahun dengan cerita petualangan baru dan banyolan kocak di film Kung Fu Panda 4. Selain cerita dan karakter baru yang bakal diintroduce di film ini juga bakal bikin kita nostalgia, terutama sama para villain di Kung Fu Panda sebelumnya yang bakal dihadapi lagi sama Po di film ini. Nah, biar kalian gak bingung pas nonton filmnya, tonton dulu video ini karena di sini gue bakal ngasih gambaran dan hal penting yang perlu kalian tahu sebelum nonton Kung Fu Panda 4. So nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Kung Fu Panda 4 adalah film sequel dan installment keempat dari franchise animasi Kung Fu Panda buatan DreamWorks Animation yang kembali menceritakan petualangan baru dari Master Kung Fu Po The Dragon Warrior. Bergenre martial art and action comedy animation, film ini disutradarai oleh dua director ternama, yaitu Mike Mitchell yang sebelumnya mendirect Shrek Forever After dan Stephanie Stein sebagai co-director yang sempat terlibat di film animasi How to Train Your Dragon dan Raya The Last Dragon. Sedangkan untuk skrip filmnya, Kung Fu Panda 4 ini ditulis langsung oleh Darren Lemke, Jonathan Abel, dan Glenn Berger yang sebelumnya juga menulis film Shrek Forever After. Seperti 3 film sebelumnya, Hans Zimmer bersama dengan Steve Mazzaro kembali mengkompos soundtrack untuk film ini. Bahkan lebih spesial lagi, Jack Black bersama Tenacious D juga mengisi original soundtrack di film ini dengan cover lagu Britney Spears Baby One More Time. Menariknya, produser eksekutif dari Kung Fu Panda, Guillermo del Toro, pernah ngetis kalau studio punya rencana untuk membuat 6 film dari seri Kung Fu Panda. Yang berarti Kung Fu Panda 4 ini bukan akhir dari cerita petualangan Po dan kawan-kawan. So, bakal ada 2 film Kung Fu Panda lagi yang akan tayang ke depannya. Film ini sendiri punya durasi sekitar 90 menit atau 1 jam 30 menit dengan rating PG-13. Dan film ini juga bakal punya ending scene menarik yang pasti bikin kalian melongo dan bilang wow di bioskop. Nah, film Kung Fu Panda 4 ini dijadwalkan tayang di US dan global di tanggal 8 Maret 2024, tapi di Indo filmnya bakal tayang lebih cepat mulai tanggal 6 Maret di seluruh bioskop di Indonesia. Cast and Character. Film Kung Fu Panda 4 kembali menghadirkan karakter dan voice actor original dari film sebelumnya seperti Jack Black yang masih berperan sebagai Po, si panda gemoy yang jadi The Dragon Warriors. Terus ada Dustin Hoffman sebagai Master Shifu, gurunya Po dan juga pendekar Furious 5. Next ada James Hong sebagai Mr. Pink, angsa ayah angkatnya Po, Bryan Cranston sebagai Li Shan, panda ayah kandungnya Po, dan Ian McShane yang di sini comeback sebagai Tai Lung, villain di Kung Fu Panda pertama. Selain itu, film ini juga mengintroduce beberapa karakter baru yang diisi suaranya sama aktor Hollywood ternama seperti Viola Davis sebagai The Chameleon, penyihir bunglon yang bisa berubah wujud jadi apapun, termasuk para master Kung Fu yang bisa diambil kemampuannya. Ada Awkwafina sebagai Zen, seorang rubah pencuri yang menemani Po dalam petualangannya menghadapi Chameleon. Ada Ke Huy Quan sebagai Han, seekor armadillo atau pangolin yang jadi leader dari kelompok pencuri di kota Juniper. Lalu ada Tori Tan Shin sebagai Granny Boar, babi hutan yang jadi pemilik bar di perbatasan kota Juniper. Dan terakhir ada Ronnie Chieng sebagai Kapten Fish, ikan arwana yang hidup di mulut pelikan yang jadi kapten kapal di perairan kota Juniper. Storyline. Cerita petualangan Po si Dragon Warrior dimulai di film Kung Fu Panda pertama yang awalnya mengintroduce Po sebagai panda gemoy biasa yang maniak banget sama Kung Fu. Po tinggal sama ayahnya yang bernama Mr. Pink dan sehari-hari kerja di restoran mie ayahnya yang ada di Valley of Peace. Suatu hari nasibnya berubah ketika Grandmaster Oogway mengadakan sebuah turnamen Kung Fu untuk memilih sosok Dragon Warrior yang bakal jadi kesatria pelindung dari Valley of Peace dan seluruh China. Po awalnya cuma pengen nonton turnamen ini, tapi disangka-sangka dia ternyata dipilih sama Oogway sebagai Dragon Warrior dan berhak mendapatkan Dragon Scroll yang berisikan rahasia kekuatan tak terbatas. Shifu, Master Kung Fu di Jet Palace dan kelima murid jagoannya Furious 5 tentunya nggak senang sama keputusan Oogway karena merasa Po ini sangat lemah dan nggak guna kemampuannya untuk belajar Kung Fu. So ini membuat Master Shifu memberikan Po latihan yang sangat menyiksa supaya dia berhenti jadi Dragon Warrior. Di luar dugaan, Po ternyata masih nggak nyerah dan surprisingly mulai berteman dengan para Furious 5 yang awalnya meremehkan dia. Di sisi lain, anak angkat Master Shifu, Tai Lung yang dikenal sebagai pendekar Kung Fu yang jahat, melarikan diri dari penjara dan pergi ke Valley of Peace untuk membalas dendam setelah dia ditolak untuk menjadi Dragon Warrior sama Master Oogway. Furious 5 yang terdiri dari Mantis, Tigris, Monkey, Viper, dan Crane akhirnya berusaha untuk menghentikan Tai Lung. In the end, usaha mereka gagal.
Sementara itu di Jet Place, Master Shifu akhirnya menyadari kalau Po ternyata memiliki potensi kungfu yang harus di-trigger dengan makanan. So, dengan modal inilah Master Shifu akhirnya melatih Po kungfu sampai akhirnya dia layak untuk menjadi Dragon Warrior. Setelah pelatihannya selesai, Shifu akhirnya memberikan Po Dragon Scroll yang jadi haknya sebagai Dragon Warrior. Tapi pas scroll itu dibuka, yang mengejutkan ternyata scroll itu selama ini kosong dan gak ada rahasia kekuatan sama sekali. Melihat Po yang ketakutan dan Dragon Scroll yang gak guna, Master Shifu akhirnya menyuruh Po dan Furious Five untuk mengevakuasi warga Valley of Peace. Sementara Master Shifu bakal bertahan sendiri di Jet Place untuk menghentikan Tai Lung. Saat Po berusaha mengevakuasi warga, dia ketemu sama ayahnya yang mereveal kalau sup di restorannya nggak punya bahan rahasia sama sekali. Dan dia ngejelasin kalau segala sesuatu bisa menjadi istimewa hanya dengan keyakinan. Dimana dari sinilah Po akhirnya sadar sama pesan rahasia dari Dragon Scroll yang punya makna untuk percaya sama diri sendiri. Po akhirnya pergi ke Jet Place untuk menolong Master Shifu yang dikalahkan dengan brutal oleh Tai Lung. Tai Lung lalu bertarung dengan Po dan berusaha merebut Dragon Scroll darinya. Singkat cerita, Po berhasil mengalahkan Tai Lung dengan menggunakan jurus kuncian jari Wuxi yang langsung mengirim Tai Lung ke dunia roh. Dan Valley of Peace akhirnya bisa damai kembali. Kisah Po berlanjut di Kung Fu Panda 2, di mana Po menikmati perannya sebagai Dragon Warrior dan melindungi Valley of Peace bersama dengan tim idolanya, Furious Five. Tapi semuanya berubah ketika segerombolan bandit menyerang desa. Saat menghadapi bandit itu, Po melihat sebuah lambang di tubuh mereka yang membangkitkan memori masa lalu kelam bersama ibunya. Dari sinilah Po mencari tahu masa lalunya dan akhirnya mengetahui kalau dia selama ini diadopsi oleh Mr. Pink sejak dia bayi. Gak lama setelah itu, Master Shifu akhirnya menugaskan Po dan Furious Five untuk menghentikan merak jahat bernama Lord Shen yang berencana untuk menaklukkan seluruh China dan menghancurkan tradisi kungfu dengan senjata meriam buatannya. Lord Shen sendiri dulunya adalah pangeran dari keluarga bangsawan Merak yang berkuasa di Gongmen City yang terkenal sama kembang apinya. Sejak muda, Shen sudah terobsesi dengan kembang api untuk menciptakan senjata dan punya ambisi untuk berkuasa. Shen kemudian mendengar sebuah ramalan yang menyebutkan kalau dia bakal dikalahkan sama pendekar hitam putih jika ambisinya tidak dihentikan. So, untuk mencegah ramalan itu, Shen memimpin pasukan serigala untuk membantai para panda yang dia temukan, termasuk ibunya Po yang somehow berhasil menyembunyikan Po sampai dia selamat. Kelakuan Lord Shen membuat dia diusir dari Gongmen City sama orang tuanya. 30 tahun kemudian, Lord Shen berhasil men-take over Gongmen City setelah dia mengalahkan penjaga kota yaitu Master Thundering Rhino dengan meriam buatannya. Po dan Furious Five akhirnya tiba di kota Gongmen dan mencari petunjuk untuk menghentikan Lord Shen. Mereka bertemu dengan murid Master Rhino yaitu Master Ox dan Croc di penjara. Sesampainya di penjara, Po berusaha membujuk Master Ox dan Croc untuk membantu mereka menghentikan Lord Shen. Tapi mereka nggak mau bantu karena takut Lord Shen bakal menembakkan meriam ke warga Gongmen. Walaupun gagal, Po ternyata nggak kehabisan akal di mana Po dan Furious Five akhirnya sengaja menyerahkan diri ke pasukan Lord Shen supaya mereka bisa masuk ke istana dan menghadapi Lord Shen di sana. Tapi saat Po berhadapan dengan Lord Shen, traumanya tiba-tiba muncul dan membuat Lord Shen punya kesempatan untuk kabur. Setelah kejadian itu, Tigris akhirnya nge-lead Furious Five untuk ngelawan Lord Shen di pabrik senjatanya dan menyuruh Po untuk gak ikut dalam misinya karena Po yang sekarang masih nggak fokus. Tapi sayangnya Po tetap ngeyel dan tetap menghadapi Shen langsung. Po malah ngerusak rencana Furious Five dan membuat mereka ditangkap sama Lord Shen. Lord Shen juga berhasil melukai Po dengan menembakkan meriam ke arahnya. Po kemudian diselamatkan sama peramal Shen yang juga menceritakan Po soal pembantaian para panda dan mengencourage dia untuk menerima masa lalunya. Dimana ini akhirnya membuat Po menemukan inner peace dan motivasi untuk melawan Lord Shen. Po lalu kembali ke Gongmen City dan berhadapan dengan Lord Shen lagi yang kali ini ngelit pasukannya untuk masuk ke pelabuhan dengan senjata meriam mereka. Singkat cerita, Po berhasil membebaskan Furious Five dan dengan bantuan Master Ox, Master Croc, Master Shifu, dan Furious Five, dia akhirnya berhasil menghancurkan sebagian besar kapal Lord Shen sebelum dia mencapai pelabuhan. Dengan kapalnya yang masih tersisa, Lord Shen bersama pasukannya menembakkan meriam mereka ke arah Po. Tapi Po dengan mudah menangkis semua tembakannya dengan menggunakan jurus Inner Peace yang baru dia kuasai. In the end, pertarungan selesai setelah Lord Shen tanpa sengaja menyebabkan kematiannya sendiri saat melawan Po di kapal terakhirnya. Setelah Lord Shen kalah, Po akhirnya kembali ke Valley of Peace dan kembali berkumpul dengan ayahnya. Sementara di sisi lain, di desa rahasia panda, ayah kandung Po bernama Li Shan mendapatkan penglihatan misterius kalau anaknya Po masih hidup dan sekarang berada di Valley of Peace. Berlanjut ke film Kung Fu Panda 3, kita diintroduce dengan villain baru yang bernama General Kai.
Kai sendiri awalnya adalah seorang pendekar dan jenderal militer hebat yang ngelit pasukan Great Army dan bersahabat dengan Oogway. Suatu hari, Oogway terluka parah karena serangan musuh yang membuat Kai terpaksa mundur. Dia berkelana untuk mencari pertolongan demi menyelamatkan Oogway. Mereka pun akhirnya sampai ke desa rahasia panda, di mana para panda menggunakan kemampuan Chi mereka untuk menyembuhkan Oogway. Terkesan dengan kekuatan Chi, Oogway kemudian mempelajari pengendalian Chi dari para panda dan menggunakannya untuk kebaikan. Tapi sayangnya, ini berbeda dari Kai yang justru malah berniat jahat dan menggunakan pengendalian Chi untuk merebut Chi orang lain dan mendapatkan kekuatan mereka. Melihat itu, Oogway melawan Kai dan berhasil mengalahkan dia dengan membuangnya ke dunia roh. 500 tahun kemudian, Jenderal Kai berhasil mendapatkan Chi dari Oogway dan semua master yang ada di dunia roh. Kai lalu berhasil kembali ke dunia dan mengincar Chi dari sosok yang diperingatkan Oogway bakal menghentikannya. Sementara itu di Jet Palace, Master Shifu memutuskan untuk pensiun ngajar dan menunjuk Po untuk menjadi Master Kungfu baru yang melatih Furious Five. Turns out Po nggak bakat ngajar dan malah melukai Furious Five dalam prosesnya. Kecewa dengan hasil kerjanya, Po kemudian kembali ke rumah dan ketemu sama Li Shan, ayah kandungnya dari desa rahasia panda. Po dan Li Shan akhirnya mulai akrab dan bonding bareng yang membuat Mr. Pink, ayah angkatnya Po ini jadi jealous dan kesel sama Li Shan. Di tengah itu, tiba-tiba pasukan jet zombie milik General Kai mulai menyerang Valley of Peace dan berhadapan dengan Po dan Mysterious Five. Setelah pasukan Kai mundur, mereka akhirnya baru tahu kalau Kai punya kemampuan untuk mengambil Chi orang lain. Mendengar itu, Lee ayahnya Po menawarkan Po untuk pergi ke desa rahasia panda dan mempelajari Chi di sana untuk mengalahkan Kai. Po akhirnya pergi bersama ayahnya ke desa rahasia panda dan diam-diam Mr. Pink, ayah angkatnya, juga ikut bersama mereka karena khawatir sama keselamatan Po. Sesampainya di desa, Lee menolak mengajari Po jurus Chi sebelum dia mempelajari gaya hidup rileks dari panda di desa. Sementara itu, Kai mulai bergerak ke Jet Palace dan mulai menghancurkan semua hal yang ada di sana, termasuk mengambil Chi dari Master Shifu dan anggota Furious Five lainnya, terkecuali Tigris yang berhasil kabur dan pergi ke desa panda untuk memperingatkan Po soal kedatangan Kai ke desa panda. Mendengar kabar ini, Po kemudian meminta ayahnya Lee untuk mengajari dia jurus Chi secepatnya. Tapi Lee akhirnya ngaku kalau dia selama ini nggak tahu apa-apa soal Chi dan cuma menipu Po supaya dia bisa tetap tinggal bersamanya di desa ini. Mr. Pink yang merasakan niat baiknya Lee akhirnya meyakinkan Po untuk memaafkan ayah kandungnya. Dari sini Po akhirnya berbaikan dengan Lee dan termotivasi untuk melindungi desa panda dari serangan Kai. So mulailah Po melatih kungfu ke semua panda di desa dengan memanfaatkan kemampuan basic mereka. Singkat cerita, Po akhirnya melit para panda untuk melawan Kai dan pasukan jet zombiesnya yang mulai menyerang desa. Kai lalu berhasil ke distract dan membuat Po punya kesempatan untuk melakukan jurus kuncian jari Wuxi ke arah Kai. Tapi ini gagal karena jurus ini cuma mempan sama makhluk hidup, sedangkan Kai adalah roh. Po nggak kehabisan ide, dia akhirnya memegang Kai dan menggunakan jurus Wuxi ke dirinya sendiri supaya Po bisa membawa Kai ke Spirit Realm. Kai yang marah karena dibawa lagi ke Spirit Realm akhirnya mulai menyerang Po dan mencuri semua Chi-nya. Di saat Po hampir sekarat, Lee akhirnya menemukan cara untuk mengeluarkan Chi dan ngelit semua orang yang ada di sana untuk memberikan Chi mereka ke Po yang ada di Spirit Realm. Dengan kekuatan Chi yang ditransfer ke Po, Po akhirnya berhasil meng-unlock kekuatan Chi-nya dan mengalahkan Kai yang membuat dia overload sama energi Chi. Setelah hilangnya Kai, semua Chi dari Master Kungfu kembali ke tempatnya lagi. Oogway yang kembali ke Spirit Realm akhirnya bertemu dengan Po. Dalam pertemuan mereka, Oogway mereveal kalau dia adalah orang yang memberitahu Lee soal keberadaan Po dan memilih Po sebagai Dragon Warrior karena Po punya potensi untuk jadi Master Kungfu dan Chi. In the end, Oogway akhirnya memberikan Po tongkat mistisnya yang dia gunakan untuk kembali ke dunia fana. Setelah kembalinya Po, dia akhirnya menjalani peran barunya sebagai Master Kungfu dan mengajari semua warga yang ada di Valley of Peace tentang Kungfu dan Chi. Ceritanya bakal lanjut di film Kung Fu Panda 4, bakal berfokus ke Po yang mengemban tanggung jawab baru untuk menjadi pemimpin spiritual di Valley of Peace, di mana dia harus menemukan murid baru yang nantinya bakal mewarisi posisinya sebagai Dragon Warrior. Tapi di luar itu, dia juga harus berhadapan dengan musuh baru, yaitu seorang penyihir jahat bernama Chameleon yang punya kemampuan untuk berubah wujud jadi makhluk apapun, termasuk para Master Kungfu juga musuh-musuh Po sebelumnya. Dimana dengan kekuatannya ini, Chameleon berniat jahat untuk menaklukkan Valley of Peace dan seluruh China. Movie recommendation: Kung Fu Panda 4 tentunya nggak bisa dilepaskan dari trilogi filmnya sebelumnya yang ngedevelop karakter Po dan universe-nya di awal. So, buat kamu yang pengen catch up sama ceritanya dan karakter di film ini, kamu wajib untuk nonton Kung Fu Panda 1, 2, dan 3 yang sekarang bisa kalian streaming di berbagai platform seperti Netflix dan Prime Video. So, itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Kung Fu Panda 4. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian boleh kasih rating atau review atau share pendapat kalian tentang filmnya di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan
Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe biar nambah lagi subscribe kita, dan cari kita juga di sosial media lainnya karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.